Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Kimia, Makanan, dan Minuman di program studi D3 Analisis Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ma'arif Assimalatif. Deskripsi mata kuliah Kimia, Makanan, Minuman ini adalah mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang analisis berbagai senyawa kimia dalam sampel makanan dan minuman yang bermanfaat bagi mereka dalam melaksanakan analisis di laboratorium. Materi yang akan dibahas ini meliputi analisis glukosa, laktosa, dan pati, kemudian analisis serat kasar, analisis kadar air dan kadar abu, analisis garam, beriodium, dan minyak, analisis metanol dalam alkohol kualitatif, analisis protein, analisis asam askorbat, analisis kualitatif zat warna, analisis zat pemanis buatan, analisis kuantitatif asam benzoat, analisis kualitatif asam salisilat, analisis kadar lemak, analisis nikotin, dan analisis kadar asam asetat. Kemudian kemampuan yang diharapkan adalah mengacu kepada materi tersebut, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan prinsip dan prosedur kerja, serta mampu melakukan perhitungan dalam pembuatan reagensia dan perhitungan terhadap hasil pengukuran kadar glukosa, laktosa, dan pati. Kemudian selain itu juga yang kedua, sama, tetapi untuk analisis kadar serat kasar, kadar air, dan kadar abu. Kemudian yang ketiga juga sama kemampuannya, tetapi untuk kadar garam, beriodium, dan minyak. Kemudian yang keempat, ini mampu menjelaskan prinsip dan prosedur kerja, serta mampu melakukan perhitungan dalam pembuatan reagensia dalam analisis metanol, dalam alkohol kualitatif, analisis zat pemanis buatan, analisis kualitatif zat warna, dan analisis kualitatif asam salisilat. Jadi ini lebih kepada yang analisis kualitatif. Kemudian yang kelima, ini mahasiswa ini mampu menjelaskan prinsip dan prosedur kerja serta mampu melakukan perhitungan dalam pembuatan reagensia dan perhitungan terhadap hasil pengukuran kadar protein, asam askorbat, dan asam benzoat. Kemudian yang keenam, ini sama tetapi lebih untuk materi terkait pengukuran kadar lemak, nikotin, dan asam asetat. Nah, kemudian ini beberapa materi pembelajarannya, ini juga sudah terjelaskan di deskripsi mata kuliah tadi. Jadi ada analisis glukosa, laktosa, dan pati, ada analisis serat kasar, analisis kadar air dan kadar abu, analisis garam, beriodium, dan minyak, analisis metanol dalam alkohol kualitatif, analisis protein, analisis asam askorbat, analisis kualitatif zat warna, analisis zat pemanis buatan, analisis kuantitatif asam benzoat, kemudian analisis kualitatif asam salisilat, analisis kadar lemak, analisis nikotin, dan analisis kadar asam asetat. Kemudian mode perkuliahannya yaitu saya menggunakan blended learning, yaitu kombinasi antara pembelajaran sistem online, kami di Umaha menggunakan e-learning umaha.ac.id dan juga menggunakan Zoom. Kemudian kami juga menggunakan sistem offline tatap muka karena sudah ini ya sudah diperbolehkan. Jadi kami mengkombinasikan ya mode perkuliahan ini antara online dan offline agar pembelajaran lebih maksimal. Kemudian metode pembelajarannya ini ada untuk bentuknya yaitu kuliah, kemudian ada metode ceramah, kemudian demonstrasi, brainstorming, dan juga kami belajar untuk bagaimana mahasiswa itu bisa menyampaikan pendapatnya, kemudian penjelasannya lewat diskusi kelompok. Kemudian interaksi dosen dan mahasiswa, saya dalam memberikan perkuliahan tidak lupa untuk memberi pertanyaan kepada mahasiswa agar ada hubungan dua arah antara dosen dan mahasiswa. Selain itu juga saya meminta mahasiswa untuk bertanya dan juga meminta mahasiswa menjelaskan materi yang sedang dipelajari. Kemudian yang terakhir biasanya saya meminta mahasiswa untuk membuat kesimpulan tentang materi yang sedang dipelajari. Sehingga dari situ bisa diketahui mahasiswa ini tingkat pemahaman mahasiswa bisa diketahui. Kemudian yang terkait sistem penilaian mata kuliah, ini ada 5 komponen.
kehadiran itu 10%, kemudian keaktifan 15%, kuis tugas 15%, UTS 30%, UAS 30%. Untuk UTS dan UAS saya menggunakan soal pilihan ganda, itu kami menggunakan e-learning. Jadi nanti kami menggunakan e-learning pilihan ganda, otomatis setelah selesai UTS dan UAS, nilai akan bisa langsung diketahui oleh mahasiswa. Terima kasih, itu sedikit penjelasan tentang materi ataupun penyelenggaraan mata kuliah kimia, makanan, minuman yang saya ampu di program studi D3 Analis Kesehatan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Pada hari ini kita akan mengikuti perkuliahan tentang mata kuliah kimia makanan minuman ya, terkait dengan bagaimana cara menentukan atau menganalisis kadar vitamin C dalam sampel makanan ataupun minuman. Mungkin di pertemuan kemarin, pertemuan ke-6, kita sudah membahas tentang analisis protein menggunakan metode titrasi. Apa masih ingat kira-kira di pertemuan ke-6 kemarin? Jadi ini adalah pertemuan ke-7 terkait analisis vitamin C. Kemudian minggu depan kita akan UTS ya. Coba barangkali ada satu mahasiswa yang bisa menjelaskan apa itu metode titrasi. Oke, nanti dihitung ya sesuai dengan rumus perhitungan yang ada, begitu ya. Tentunya untuk analisis kadar protein ya. Di sisi lain, selain metode titrasi, tentu ada metode spektrofotometri yang sudah dipelajari di pertemuan ke-6 kemarin. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari terkait analisis kadar vitamin C ya. Ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan penggolongan vitamin C. Selain itu juga mampu menjelaskan prinsip ya, analisis kadar vitamin C. Kemudian mahasiswa juga mampu membuat reagensia. Kita tahu bahwa sebelum mahasiswa melakukan analisa, maka harus menggunakan atau harus membuat reagensia. Jadi mahasiswa juga harus paham. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan prosedur analisis kadar vitamin C sesuai buku pedoman praktikum yang sudah didapatkan atau dipunyai oleh mahasiswa. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, mahasiswa juga mampu melakukan perhitungan ya dalam analisis kadar vitamin C. Jadi ini yang akan coba kita kuasai ya, mahasiswa harus mampu menguasai 5 poin tersebut. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang apa definisi vitamin C, tapi kita berawal dari vitamin dulu. Jadi vitamin itu merupakan senyawa organik ya. Kalau senyawa organik berarti senyawa yang terdiri dari atom karbon dan hidrogen, begitu ya. Kemudian senyawa organik tersebut diperlukan hanya dalam jumlah yang sangat ini ya, sangat kecil sekali dalam tubuh seseorang, tetapi meskipun sangat kecil, dia itu merupakan esensial. Apa itu esensial? Sangat penting ya untuk reaksi metabolisme dalam sel, dan penting juga dan esensial juga untuk melangsungkan pertumbuhan normal serta memelihara kesehatan. Nah, metabolisme ini apa? Saya coba tambahkan, ada anabolisme sama katabolisme. Kalau anabolisme itu berarti contohnya ada sintesis lemak, protein, begitu ya. Jadi kalau anabolisme itu menyusun ya, menggabungkan. Tapi kalau yang katabolisme itu adalah merusak atau memecah. Contohnya ada glikolisis, Daur-Krebs, dan lain sebagainya. Tentu di mata kuliah biokimia, sepertinya Anda juga sudah pelajari. Ini adalah definisi vitamin ya. Kemudian ini yang akan kita pelajari ada vitamin C. Mungkin pertanyaan saya pertama adalah, kenapa kok vitamin C atau asam askorbat disebut dengan asam ya, begitu? Ada yang bisa jawab enggak? Karena salah satu ciri dikatakan asam, suatu senyawa ketika apa? Mengandung atom, kalau basa mengandung atom apa? OH ya, kalau asam mengandung
mengandung atom H. Maka vitamin C kalau kita lihat dari struktur rumusnya ini berarti dia merupakan asam karena mengandung banyak atom H. Di situ ya. Jadi nanti jangan bingung. Otomatis kalau dia suka larut dalam air, maka dia tidak larut dalam pelarut organik. Ada aseton ataupun alkohol ya yang sering kita pakai di lab. Tentu kalau dalam pelarut kloroform, ether, benzen malah sukar larut karena ini merupakan pelarut organik ya. Kemudian dengan logam bisa membentuk garam dan pada pH rendah vitamin C lebih stabil daripada pH tinggi. Ini tambahan saja ya. Kemudian ini yang paling penting ya. Jadi vitamin C yang tadi saya sampaikan itu merupakan unsur yang esensial yang diperlukan untuk reaksi metabolisme tubuh. Apabila kita kekurangan vitamin C, maka dapat ini menyebabkan apa? Penurunan daya tahan tubuh, begitu ya. Ini ada laporan ya. Jumlah kecukupan gizi terhadap konsentrasi vitamin per hari yang berhubungan dengan kesehatan harus disesuaikan dengan RDA namanya, Recommended Daily Allowance, yaitu kebutuhan vitamin C dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi buah dan sayur. Tentu Anda sering mengkonsumsinya ya. Nah, ini mungkin pertanyaan saya ya. Apa yang bisa Anda sampaikan dari gambar ini kira-kira? Ada yang bisa menjawab mungkin? Di sini ada rumus dari asam askorbat, di sini ada asam dihidroaskorbat. Ada tanda panah ya, ke kanan sama ke kiri. Berarti apa? Vitamin C itu mudah berubah ya. Jadi dari asam askorbat menjadi asam dihidroaskorbat. Makanya kalau kalian punya vitamin C kemudian tidak ditutup rapat di lab, dia akan mudah apa? Mudah rusak ya. Yang awalnya tidak berwarna jadi berwarna tadi ya. Yang awalnya bagus, tidak ada airnya, dengan dibuka maka akan menarik air ke sana. Kita lanjut ke penggolongan vitamin. Kalau tadi itu adalah definisi vitamin ya, vitamin C. Kita akan belajar tentang penggolongan vitamin ya. Vitamin itu secara umum itu dibagi menjadi dua. Ada vitamin yang larut dalam air, otomatis tidak disimpan dalam tubuh. Kenapa? Ya karena larut ya. Dia ikut terekskresi dengan urin yang kita keluarkan ya. Yang kedua ada vitamin yang larut dalam lemak. Otomatis akan tersimpan ya dalam tubuh kita. Nah, kira-kira vitamin C ini larut dalam air itu, kenapa dia kok larut dalam air gitu? Vitamin C. Vitamin C itu mudah larut dalam air. Kira-kira kenapa? Kalau dilihat dari struktur ini ya. Nah, kalau yang vitamin larut dalam lemak, otomatis dia tidak akan bisa terekskresi ya. Coba, apa yang membedakan dari strukturnya ini? Kalau vitamin C yang larut dalam air itu kan ada kalau yang larut dalam lemak itu minim airnya. Betul ya, salah satunya itu. Kalau di vitamin C, Anda bisa lihat OH-nya berapa? 1, 2, 3, 4 ya. 4 ya, banyak sekali. Kemudian kalau di vitamin yang larut dalam lemak, cuma 1 ya. 1, kemudian 1 ya. Nah, betul, semakin banyak OH di dalam struktur kimia, maka dia mudah larut dalam A. Yang kedua, saya tambahkan, kalau yang larut dalam lemak itu, ikatan antar C-nya itu semakin banyak. Coba Anda lihat. Banyak enggak ini? C, ya kan? Betul enggak? Ini juga C. Wah, panjang ya. Rantai C-nya panjang, ini juga panjang. Ini panjang ya. Kalau ini, oke, ini kan cuma ini dihitung 1 ya, 1, 2, dan OH-nya banyak. Jadi itu kenapa alasannya berdasarkan struktur kimia vitamin C itu mudah larut dalam air. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, nah baru kita masuk ke bagaimana cara menganalisis kadar vitamin C ya. Karena Anda ini merupakan seorang analis di bidang kesehatan, maka kompetensi Anda adalah bagaimana cara menentukan kadar vitamin C gitu ya. Yang pertama yang sering kita gunakan adalah metode apa? Titrasi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Elo ya, bagaimana metode titrasi itu. Yang kedua metode spektrofotometri.
Itu yang gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Setelah ketemu absorbasi, ya panjang gelombangnya disetting dulu ya, diatur dulu, kemudian dibaca, ketemu absorban. Setelah dapat absorbansi apa yang dilakukan? Membuat kurva kalibrasi. Ketemulah persamaan garis linear ya. Setelah ketemu garis linear, apa yang dilakukan lagi? Menghitung konsentrasi Y itu sebagai absorbansi, X sebagai konsentrasi ya. Jadi itu adalah metode spektrofotometri. Kalau ditanya, Pak, mana yang paling mudah? Yang paling mudah ya titrasi ya. Tapi yang paling akurat spektrofotometri. Kenapa? Karena dia tidak subjektif ya. Kalau titrasi, sekali lagi ya, namanya melihat warna itu kan setiap orang berbeda-beda. Saya bisa mengatakan itu hijau muda ya. Mungkin kalian mengatakan hijau agak muda misalnya gitu ya. Tapi kalau absorbansi, begitu kuvet dimasukkan ke dalam alat ya, otomatis dia akan terekod menjadi sebuah angka. Namanya angka kan tetap sama ya. Jadi yang membaca mahasiswa satu dan yang lain tentu nyatetnya juga sama. Yang ketiga, ternyata bisa menggunakan metode HPLC. Kita belum punya ya di UMA, mudah-mudahan lah ya, segera punya ya. Dan yang terakhir, reaksi enzimatik. Ini kurang disarankan, kenapa? Karena mahal ya. Dan juga biasanya enzim ini dia sangat mudah terkontaminasi gitu ya. Oke, jadi yang akan kita jelaskan di sini adalah bagaimana prinsip analisis menggunakan metode titrasi. Nah, kita sebut dengan titrasi iodimetri ya. Ini disebut titrasi langsung. Kenapa langsung? Karena di dalam buret itu langsung diberi I2 ya. Di dalam buret itu diberi larutan titran I2. Kemudian nanti ketemulah ya sudah ya larutan titrannya berapa, kemudian dihitung ketemulah konsentrasi. Nah, di sini vitamin C berarti nanti dalam apa? Erlenmeyer atau buret kita taruh? Di dalam Erlenmeyer ya. Kemudian I2 ditaruh di dalam buret. Ya, paham ya? Setelah kita titrasi terjadilah perubahan warna. Ya sudah, selesai. Simple ya. Makanya saya sebut kalau metode paling simple dan sederhana adalah metode titrasi. Oke. Itu adalah terkait dengan prinsip analisis. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita membuat reagensi. Yang paling penting digunakan di dalam analisis vitamin C adalah dua ini ya. Yang pertama amilum 1%, yang kedua adalah larutan iodin. Siapa yang pernah buat larutan amilum 1%? Ada yang pernah? Masa belum pernah sama sekali? Kalau pernah ya? Gimana cara buatnya? Terus? Oke. Lama nggak itu prosesnya? Lumayan ya, karena amilum ini dia itu tidak suka larut dalam air, betul ya? Kenapa harus panas? Kalau kopi, kemudian kopinya dingin gitu ya, itu kan lama ya. Tapi kalau panas lebih cepat. Nah, oke, sudah paham ya cara membuat larutan amilum 1%. Kalau iodin, kalian pernah membuat atau hanya disediakan oleh mbak-mbak lab? Belum ya? Disediakan, oke ya. Tapi oke, saya sampaikan. Cara membuatnya adalah timbang saja 1,27 gram serbuk iodin. Sudah pernah lihat serbuk iodin? Serbuknya loh ya, bukan larutannya. Belum? Oh belum ya. Jadi nanti ditimbang serbuk iodin, kemudian ditambah Ki dan dilarutkan dalam aqueous sedikit demi sedikit hingga larutan larut semua ya. Kemudian dipindahkan dalam lab ukur 100 ml. Simple ya. Intinya adalah pembuatan larutan ya. Oke, dan yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita menganalisis setelah reagensia jadi. Ini adalah prosedurnya. Ingat di dalam metode titrasi kita harus melakukan yang dinamakan standarisasi. Apa itu standarisasi? Ada yang mau menjelaskan? Ya? Tidak apa-apa, salah tidak apa-apa ya. Namanya apa? Membanding. Apa yang dibandingkan? Sampel sama, oke. Harapannya apa sih dari standarisasi itu? Contoh nih, Anda menemukan bahan kimia di lab, konsentrasinya 0,1
01N. Kenapa harus melakukan standarisasi? Kenapa Anda harus melakukan standarisasi? Keraguan-raguan apa yang Anda rasakan gitu ya, yang Anda alami? Bisa jadi konsentrasinya apa? Tidak 0,01 N, tapi bisa jadi 0, berapa? 0,09 misalnya ya. Hampir rata-rata konsentrasi itu bukan nambah tapi malah berkurang. Kenapa? Bisa jadi ada kemasukan air ya dari luar gitu. Jadi standarisasi itu untuk memastikan bahwa konsentrasi yang ada di label itu memang benar ya, begitu. Apa bahayanya kalau hasilnya tidak valid ya? Kalau hasilnya tidak valid ya bahaya ya. Anda kan seorang analis ya, sampai keliru ya itu merupakan sebuah hal yang tidak dibenarkan ya. Pernah melakukan standarisasi natrium tiosulfat? Pernah ya. Jadi sangat simpel ya caranya. Anda bisa lihat dan di buku pedoman praktikum juga sudah ada. Standarisasinya kita menggunakan KBRO3. Tinggal dipipet saja KBRO3-nya, kemudian ditambah asam sulfat, ditambah Ki ya. Kemudian baru diterasi dengan Na2S2O3. Oke, sampai warnanya apa di sini? Kuning muda, itu masih belum kita titrasi ya. Kemudian setelah kita tambah indikator amilum, kemudian kita titrasi, yang awalnya kuning muda berubah jadi apa? Ya, warna birunya hilang. Itu sebagai indikator bahwa titrasinya sudah selesai ya. Oke, kemudian juga kita harus melakukan standarisasi E2 karena sekali lagi E2 itu dia mudah apa? Mudah teroksidasi, ya kan? Kalau tadi Na2S2O3 ini menggunakan KBRO3, kalau E2 menggunakan apa ini? Natrium tiosulfat. Sama ya caranya ya. Jadi indikatornya pun juga sama. Kemudian yang awalnya di sini TAT-nya apa berarti? Biru tuh tua ya gitu. Kenapa harus dilakukan triplo kira-kira? Triplo itu 3 kali. Ya biar memastikan ya. Jadi Anda kalau di lab jangan hanya sekali tetapi juga setidaknya duplo lah setidaknya ya, 2 kali. Tapi kalau di dalam penelitian biasanya kita 3 kali ya. Kemudian baru kita hitung normalitas I2-nya. Nah, baru ini masuk ya, kita menguji sampel. Kalau sampelnya padatan, itu berarti kita harus ditimbang dulu ya. Kemudian dihancurkan dan lain sebagainya, baru kita bawa ke labu ukur, dietkan sampai tanda batas. Jika keruh maka harus disaring. Kemudian setelah dapat filtrat, jadi setelah disaring tadi, kita akan dapatkan filtrat. Nah, filtrat ini dimasukkan ke Erlenmeyer, ditambahkan amilum, kemudian dititrasi dengan apa tadi? Iodin, sampai berubah warna menjadi biru ya. Ada pertanyaan mungkin? Jadi simpel ya sebetulnya. Jadi titrasi itu sangat simpel, cuma kadang membutuhkan bahan yang banyak ya. Gitu. Kalau spektrofotometri itu lebih sedikit. Ini ya sampelnya, ada makanan misalnya buah-buahan, sayur-sayuran ya. Kalau minuman berarti contohnya ada UC ya. Begitu. Nanti untuk di lab kita akan praktikum pakai minuman saja karena biar apa? Biar simpel ya. Nah ini perhitungannya kadar vitamin C berarti ini adalah volume titran tadi, kemudian ini normalitas iodinnya, kemudian ini MR vitamin C kali 100%. Kemudian dibagi gram sampel dikali 1000 kali 2. Nah ini yang sering dilupakan mahasiswa. Jadi sampelnya tidak ditimbang, jadi asal saja ngambil sampel langsung diproses. Jadi nanti tolong kalau pas praktikum diambil sampel langsung ditimbang berapa gram sampelnya, karena ini penting untuk menentukan kadar vitamin C. Oke, kemudian ini saya sampaikan ada sedikit penelitian saya ya, ini dengan kolega dosen, kemudian juga ada mahasiswa. Ingrid ini tahun berapa ya? 2019 kayak nggak salah ya. Jadi di sini kami mencoba untuk melihat ya pengaruh
pengaruh asam sulfat ya dan juga amilum terhadap penentuan kadar vitamin C. Ternyata kami menemukan bahwa indikator amilum atau volume indikator amilum yang terbaik itu adalah 1 mili ya. 1 mili. Kemudian untuk yang volume asam sulfatnya adalah 2 mili. Ini saya sedikit menyampaikan aja ya, dari hasil penelitian saya bawa ke mata kuliah ya, perkuliahan. Dan ini yang mahasiswa juga ada nosi ya. Ini dia mengidentifikasi asam askorbat, kemudian dia membandingkan antara metode iodiometri atau titrasi dan metode spektrofotometri. Ternyata di dalam conclusionnya ya, kesimpulannya vitamin C yang dideteksi atau dianalisis menggunakan metode spektrofotometri itu lebih besar daripada metode titrasi. Itu yang saya sebut dengan metode spektrofotometri itu lebih sensitif ya. Oke, ada pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri? Mungkin ada 1-2 mahasiswa, silahkan mau bertanya tentang analisis vitamin C. Atau saya yang bertanya? Oh ya, silahkan. Ya. Sebetulnya tidak masalah ya sebetulnya. Tetapi di dalam kita menggunakan bahan-bahan kimia itu kalau bisa sekecil mungkin. Kalau dengan 0,01 N bisa, ngapain harus 1 N? Apa efeknya? Ya otomatis akan kebuang ya. Paham ya mas saya? Kalau dengan 0,01 N bisa, ngapain harus 0,5 bahkan 1 ya, 1 N begitu. Efeknya sebetulnya hanya di volume saja nanti. Volume titrannya otomatis lebih sedikit atau lebih banyak. Gitu ya. Bisa dipahami? Oke. Terakhir mungkin ada pertanyaan? Karena minggu depan kita UTS ya. Ini pertemuan ke-7. Minggu depan adalah pertemuan ke-8 yaitu UTS. Yang dari depan mungkin mau bertanya? Oke, saya terakhir kalau gitu saya yang tanya. Oh, silakan. Ya. Iodi. Ya kalau vitamin C iodi ya, langsung ya. Yang metode titrasi atau spektro? Oke. Ini tadi yang saya sebut ya, bisa menggunakan HPLC ataupun reaksi enzimatik. Tapi ini ribet ya, HPLC itu mahal kalau nggak salah di atas 1 M, 1 alat ya. Dan itu sangat ribet operasionalnya ya, atau mungkin perawatannya. Kalau reaksi enzimatik tadi saya sebut dia mudah sensitif ya. Enzim itu dia kan sangat sensitif ya. Apalagi kalau di lab kita kurang bagus misalnya, itu nanti malah menyebabkan hasil analisanya tidak valid gitu ya. Gimana? Iya, pasti. Jadi yang direkomendasikan adalah metode titrasi dan spektrofotometri. Atau kita berpikirnya begini, kalau dengan metode titrasi bisa, kenapa harus menggunakan metode yang lain ya, yang lebih sulit ya, ataupun alatnya pun lebih mahal misalnya ya, begitu. Tapi kalau di dalam dari hasil penelitian saya, metode titrasi itu kalau saya bandingkan ya, titrasi sama spektro itu lebih bagus yang spektrofotometri tadi saya sudah sebutkan. Oke, terima kasih. Kita akhiri ya. Tadi pada dasarnya kita sudah belajar ini ya, tadi ada definisi vitamin C, kemudian penggolongan vitamin C juga ada, kemudian cara membuat reagensia sampai prosedur kerja ketika kita mau menganalisis vitamin C di lab, sampai perhitungan juga kita sudah pelajari. Tadi saya juga sampaikan hasil penelitian saya kepada kalian semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita bertemu lagi di minggu depan ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.